Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Prasetyo Adios selaku ketua tim dari tim kontes robot industri, dan juga partner saya yaitu Salhan selaku program pada motor DC. Dia merupakan dari program studi TRE. Perkenalkan, nama saya Ratna Dulestari dari kelas Robotika 2A Pagi. Saya sebagai electrical. My name is Rizky Yosepa Sihombing as a electrical. Nama saya Ali Muhsin, di Robot Industrial Contest, job desk saya sebagai mechanical. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Al-Hakim. Saya di Robot Contest Industri sebagai mechanical. Robot kontes kami mengikuti rules pada kontes internasional yaitu RoboCup at Work. RoboCup at Work adalah sebuah kontes yang dimana robot mulai dari posisi start lalu ke area sumber untuk mengambil objek, lalu menuju ke area layanan untuk meletakkan objek, setelah itu finish. Di dalam kontes ini ada dua jenis obstacle, yang pertama real obstacle dan yang kedua virtual obstacle. Berikut ini merupakan timeline programmer mulai dari bulan Februari hingga bulan Juni 2023. Pertama-tama kami memahami rules pada RoboCup at Work. Setelah itu kami meriset robot-robot yang menang pada kompetisi tahun lalu. Dan kami juga meriset objek yang akan diambil oleh robot mulai dari tipe hingga size. Setelah itu kami membuat block diagram dan juga kami membuat flowchart untuk setiap task. Dan pada akhir Maret, saya selaku program ARM robot yang terdapat kamera pada ARM untuk mendeteksi objek, saya membuat program kamera dengan mensimulasikannya di laptop terlebih dahulu karena BHP kami tidak turun. Karena tidak turunnya BHP, kami merubah timeline kami mulai dari April hingga Juni. Ada beberapa timeline yang belum kami penuhi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi objek, karena objek yang akan digunakan pada kontes industri kami belum mempunyainya karena PHP tadi yang tidak turun. Setelah itu kami juga belum memenuhi robot dapat mengambil objek pada simulasi Webots karena rata-rata referensi menggunakan bahasa C, sedangkan kami menggunakan bahasa Python. Berikut ini adalah output dari program kamera saya menggunakan laptop, dan saya mensimulasikannya menggunakan wajah saya sebagai objek, dan saya memberikan rectangle pada sisi tepi wajah saya. Berikut adalah ukuran-ukuran pada robot KUKA Yobots pada simulasi Webots. Ini berfungsi untuk kita mencari inverse kinematik sederhana nanti. Berikut ini adalah Degrees of Freedom atau DOF dari ARM manipulator KUKA Yobot pada simulasi Webots. Untuk mencari sudut-sudut pada ARM robot, saya masih menggunakan inverse kinematik sederhana, yaitu menggunakan trigonometri dan juga menggunakan rumus Pythagoras. Untuk membandingkan hasil dari inverse kinematik sederhana menggunakan trigonometri dan Pythagoras, saya juga menggunakan SolidWorks untuk melihat perbandingan dari hasil tersebut. Berikut adalah perbandingan gambar antara yang saya cari dengan manual dengan yang SolidWorks. Berikut ini merupakan perbandingan hasil dari rumus dengan SolidWorks. Di sini saya 180 derajat dikurang hasil yang sudah kita dapatkan tadi karena posisi awal dari Webots yaitu 0 derajat di sumbu Y. Maka dari itu kita kurangi 180 derajat untuk mengetahui berapa perpindahan ARM tersebut. Setelah dikurangi 180 derajat, kita mendapatkan hasil, lalu kita ubah ke radian. Kenapa diubah ke radian? Karena yang diinput pada program di Webots yaitu berupa radian. Berikut ini merupakan video untuk mempermudah kita untuk mencari sudut
ketika ketinggian meja tidak 10 cm, tetapi dengan ukuran 15 cm. Berikut adalah caranya menggunakan SolidWorks. Sebelumnya saya lupa memberitahu untuk panjang-panjangnya, yaitu untuk yang 150 itu merupakan tinggi dari base robotnya. Baru tuh yang di atasnya 147 itu adalah arm manipulator yang pertama, itu merupakan base yang pertama. Lalu yang 155 yaitu arm kedua, 135 arm ketiga, dan 171 arm keempat. Yang 47 itu merupakan gripper ya, tempat gripper, tapi termasuk arm kelima. Untuk yang 100 itu merupakan tinggi meja, itu satuannya merupakan milimeter. Ini merupakan bagaimana kita cara men-setting arm, bukan memprogram ya. Ini cuma melihat datanya dari pekan dari radi 0 hingga yang kita inginkan, yang kita dapatkan hasil tadi. Ini merupakan output akhirnya dari rumus yang sudah dikerjakan, mau dari solid maupun yang menggunakan Pythagoras tadi dan trigonometri. Ini merupakan kinematik dari mechan wheel yang dikerjakan oleh partner saya, yaitu Salhan, selaku program motor DC pada kontes ini. Dia masih melakukan kinematik sederhana, yaitu jika bernilai positif roda maju, jika bernilai negatif roda mundur. Dengan demikian robot bisa bergerak mulai dari maju, mundur, kanan, kiri maupun serong. Berikut ini merupakan kombinasi dari program ARM yang saya buat dengan program motor DC yang partner saya buat, yaitu Salhan. Oke, berikut merupakan timeline dari electrical. Di sini ada timeline electrical dari bulan Februari sampai bulan Juni. Pada bulan Februari, kami memahami rules dari RoboCup Edward dan mencari kontes yang menang dari RoboCup Edward tersebut. Lalu pada Maret, kami menemukan jalan keluar komponen yang akan kami gunakan dan membuat planning. Pada bulan April, memahami komponen-komponen yang akan digunakan, lalu membuat sirkuitnya. Pada bulan Mei, melengkapi robot wiringnya, lalu membuat fuse sirkuit. Dan bulan Juni, rencana kami meminjam wiring robot, tetapi tidak jadi karena ada kendala. Seperti yang terlihat pada gambar, kami pada awalnya menggunakan Jackson, dan pada gambar selanjutnya kami mengganti komponen Jackson dengan menggunakan Raspberry Pi. Pada bagian lengan robot ada 5 stepper motor dan 5 motor driver A4988, di mana kedua jenis komponen tersebut saling terhubung satu sama lain. Untuk fungsi stepper motor yaitu mengontrol kecepatan putar yang tepat, menggerakkan sendi lengan, dan memungkinkan robot melakukan tugas yang kompleks dan presisi. Kami menggunakan motor stepper hybrid NEMA 17 dengan fase tegangan maksimum 24 volt. Untuk fungsi motor driver A4988 yaitu sebagai modul kontrol stepper motor untuk menghindari panas berlebih pada motor dan memastikan kinerja yang stabil karena dilengkapi dengan fitur proteksi antara lain proteksi terhadap arus berlebih, thermal shutdown, dan penguncian di bawah tegangan. Pada pojok kanan atas terdapat emergency stop yang fungsinya sama seperti switch, yaitu sebagai pemutus tegangan. Ketika ditekan, arus terputus dan ketika diputar maka arusnya tersambung. Selama emergency stop terputus, saklar on-off pada power tidak mempengaruhi komponen. Well, this is motor driver BTS 7960. Motor driver to regulate motor speed and is compatible with microcontroller such as Arduino. Speed motor around 180 RPM. Shaft output current 4 ampere
voltage 24 volt DC 30. Motor PG45. This motor can produce high torque and variable rotation speed. Step down. The circuits that reduce the mains voltage in accordance with the requirements of the electronic device or component used. And the next, Arduino. Microcontrollers are the main components often used in electronic circuits for control and control. Usually work with an input voltage between 7 to 12 volts. The safe current limit for the Arduino Atmega range from 200 mA to 800 mA. And the next, Raspberry Pi. For the Raspberry Pi is an additional board that adds 2 gigabit Ethernet ports. It improves wired network connectivity at high speed. 435 deep camera. This camera has high resolution and fast image capture speed. LiDAR-SIC. LiDAR-SIC lies in accuracy, long measurement capabilities, object detection capabilities, and making the time lapse of the surrounding environment. Use a DC voltage power source that ranges from 9 to 30 volts and with a current of about 0.5 to 1 ampere. And the last, there's Fuse. Fuse has two main uses. First, it helps prevent device damage. Second, the risk of the fire caused by overcurrent. Baik, ini adalah timeline untuk bagian mekanikal. Pada bulan Februari, kami memahami aturan dari perlombaan Robot Cup at Work. Lalu kami juga meneliti robot yang juara, serta memahami bentuk robot yang akan dilombakan. Lalu pada bulan Maretnya, kami menghitung statistik dan dinamika mekanik dasar, dan juga mendesain robot pada tahap awal atau mendesain kasar. Pada bulan Aprilnya, kami mencoba untuk mendesain kerangka robot dasar secara detail. Pada bulan Mei-nya, kami ada prototyping, dan di bulan Juninya itu ada repair. Namun, karena tidak turunnya BHP, itu berubah pada di bulan Juni dan juga bulan Mei. Pada bulan Mei-nya itu berubah menjadi mendesain komponen elektronik, perakitan desain komponen ke dalam desain base robot. Pada bulan Juninya itu adalah improvisasi atau peningkatan ukuran dan tata letak rakitan desain robot. Oke, di sini lanjut ke desain. Baik, ini adalah desain robot kami. Di sini robot kami memiliki panjang 60 cm dengan panjang total 84,6 cm, dengan lebar 35 cm, dengan tinggi 10 cm dan tinggi total 63 cm. Lalu di sini kami menggunakan mechanism wheel, ada 4 buah dengan diameter 10 cm. Lalu kami di sini ada LiDAR serta pelindungnya. Kami ada 2 di bagian depan dan di bagian belakang, dengan ukuran 12 kali 11,6 cm. Lalu di sini ada desain 3D-nya. Di gambar pertama di situ terlihat adanya tempat untuk
menaruh barang atau wadah nantinya. Lalu di bagian kedua, gambar di bagian kanan atas itu kita bisa melihat beberapa komponen elektronik yang ada di dalam robot seperti Arduino Atmega, Raspberry Pi, motor driver, motor DC, dan beberapa komponen elektronik lainnya. Saya akan menjelaskan ukuran dari Amskara Robot Contest Industry. Pertama, kita akan mulai dari base paling bawah. Untuk ukuran sepenuhnya yaitu 236 mm, dan untuk ukuran base bawah yang persegi panjangnya itu berukuran 140 mm, dan untuk base bawah utamanya itu berukuran 155 mm. Bagian dari tinggi dari Amskaranya, untuk Amskaranya itu memiliki tinggi dari bawah ke atasnya yaitu 400 mm, dan untuk ukuran dari dasar bawah base hingga ke atas itu berukuran 468 mm. Selanjutnya, untuk bagian lingkarannya, yaitu untuk bagian lingkaran atas dan bawahnya itu sama-sama berukuran yaitu 60 mm, dan selanjutnya itu bagian arm. Untuk ukuran arm sepenuhnya itu berukuran 388,46 mm, dan sedangkan untuk masing-masing ukuran bagian lengan dari Amskara itu, untuk tangan pertama itu berukuran 43,40 mm, dan untuk lengan yang kedua itu berukuran 91,28, dan untuk ketebalan arm robotnya yaitu 45 mm. Every hour, every minute, every second, you know not